Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali membahas soal PPG dalam jabatan untuk guru tahun 2024. Kita mulai dari soal nomor 20. Bu Linda adalah seorang guru kelas. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Nah, pertanyaannya dalam hal ini Bu Linda telah menerapkan prinsip penilaian apa? Apakah yang A sahih, B objektif, C menyeluruh, D sistematis, atau KE beracuan kriteria? Kita akan lihat kunci jawabannya dan jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu menyeluruh. Karena dalam hal ini, dalam kasus di atas, Bu Linda menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Untuk apa? Untuk memantau perkembangan peserta didik ataupun siswa. Berarti penilaiannya itu mencakup semua aspek kompetensi yang menyeluruh dan juga berkesinambungan ya. Jadi jawabannya yang C, yaitu menyeluruh. Kita lanjut soal nomor 21. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Nah, ini merupakan prinsip pembelajaran apa? Apakah A sistematis, B beracuan kriteria, C terpadu, D objektif, ataukah E akuntabel? Dan jawaban yang tepat tentu saja adalah yang C. Karena Pak Chandra menjadikan penilaian sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran ya, yang merupakan prinsip pembelajaran yang terpadu. Yang berarti penilaian oleh guru yaitu oleh Pak Chandra merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan ya dari kegiatan pembelajaran. Kita lanjut soal nomor 21. Dari banyaknya definisi ataupun batasan yang dikemukakan oleh para ahli, esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah apa? Nah, kira-kira mana jawabannya? Apakah yang A, kumpulan hasil karya siswa, B, rekaman hasil karya siswa, C, rangkaian hasil karya siswa, D, kumpulan nilai siswa, E, kumpulan siswa. Dan tentu saja jawaban yang tepat adalah yang A. Berikut pembahasannya. Jadi penilaian portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik ataupun siswa sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru sebagai bagian dari usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai kompetensi yang ditentukan di dalam kurikulum. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu kumpulan hasil karya siswa. Itu merupakan pengertian dari portofolio. Lanjut soal berikutnya, nomor 22. Terdapat kompetensi dasar yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku dalam kehidupan sehari-hari. Banyak cara untuk mengukur panjang suatu benda seperti menggunakan ukuran langkah, depa, dan juga meter. Yang merupakan indikator pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi adalah, ya pertanyaannya tadi apa? Yang merupakan indikator pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi itu apa gitu kan? Apakah A menganalisis kesalahan yang mungkin terjadi dari hasil pengukuran panjang, B menjelaskan perbedaan ketepatan mengukur panjang suatu benda dengan alat ukur standar dan alat ukur tidak standar, C menjelaskan pentingnya menggunakan alat ukur standar dalam pengukuran, D menjabarkan menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda, E menyebutkan jenis-jenis alat ukur standar, besaran, dan satuan panjang. Berikut adalah pembahasannya. Kemampuan esensial sesuai kompetensi dasar di atas yaitu menerapkan ataupun C3. Nah, untuk opsi A di sini, nah ini opsi A ya teman-teman, mengarah pada kemampuan analisis ya. Atau C4, opsi B dan opsi C, yang B dan yang C merupakan indikator esensial memahami ya, ada kata memahaminya untuk memahami sesuatu.
Sedangkan opsi E merupakan indikator seesensial mengingat atau C1. Nah, jadi jawaban D merupakan indikator yang menuntut kemampuan menerapkan. Nah, ini kan ada menerapkan. Bisa menjabarkan cara pengukuran atau mengukur. Jadi untuk aspek kemampuan melakukan pengukuran yang sebenarnya itu merupakan bagian dari menerapkan. Nah, biasanya ditagih melalui KD keterampilan, yaitu pada KD 4. Jadi jawabannya yang mana? Ya, yang D, yaitu menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda. Ya, sesuai dengan pembahasannya. Oke, kita lanjut soal nomor 23. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah apa? Ya, kira-kira jawabannya mana? Apakah yang A representatif feedback, B kumulatif feedback, C kuantitatif feedback, D institusionalis feedback, ataukah yang E external feedback? Dan jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu representatif feedback. Kenapa? Karena ini adalah salah satu karakteristik massa adalah komunikasinya yang bersifat heterogen atau siswanya bersifat heterogen. Oleh karena itu akan sulit untuk mengatur ataupun memberikan aturan umpan balik yang didapat dari semua komunikan. Ya, maka dalam hal ini biasanya umpan balik didapatkan dalam bentuk sampel dari beberapa komunikan yang menjadi perwakilan. Jadi ini kan representatif ya. Itu kata kuncinya. Jadi jawabannya yang mana? Yaitu yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 24. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian apa? Apakah A kinerja, B produk, C portofolio, D proyek, ataukah E praktek? Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Mari kita langsung bahas. Pada kasus soal di atas, ya, kata kerjanya adalah pengamatan. Menggunakan penilaian proyek berarti bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki dan menganalisis proyek, mengamati, mendiagnosis, mencari hubungan, mengeksplorasi, menyelidiki dan juga menginvestigasi. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu proyek. Kita lanjut soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 25. Membuat anyaman merupakan penilaian apa? Apakah A kinerja, B produk, C portofolio, D proyek, ataukah E praktek? Nah, untuk soal nomor 25 silakan teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video part yang kelima.